A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita selalu dikaruniakan rahmat kesyukuran atas apa yang kita jalanin setiap hari dalam kehidupan yang nyata kita. Karena kita menyadari setiap manusia selalu ada masalah yang berbeda-beda. Namun Bapak Ibu sekalian, karena kita sudah sering kajian, kita sering mengikuti tablik-tablik, mudah-mudahan itu menjadi pola pikir tonggak kita dalam mengendalikan emosi. Bapak Ibu sekalian, kemarin Ahad yang lalu kita sudah memberikan sharing sedikit tentang perbedaan perilaku wanita dan pria berhubungan dengan otak kita. Dari sains neurologi, dari ilmu tentang otak yang diteliti oleh para ahlinya itu, kita paham bahwa kemarin kita menyampaikan laki-laki itu lebih sedikit mempunyai kosakata di dalam berkomunikasi, sementara wanita memiliki kosakata yang lebih banyak. Kemarin kita sebutkan, para ahli menyampaikan laki-laki memiliki kosakata itu sekitar 5.000 sampai 9.000 kata saja setiap hari. Sementara perempuan bisa mencapai 20.000 kata. Jadi memang lebih banyak gitu kan. Ngomong. Sehingga gitu kan ya, sehingga ya ini semuanya adalah nilai relatif, ada plus minusnya. Kalau sama atau terbalik kan menjadi repot kan gitu ya. Misalnya kita bayangkan laki-laki memiliki kosakata 20.000 kata sehari gitu ya. Oh, laki-laki ngomong aja kan repot juga gitu. Sehingga bahasa verbal kita sebagai laki-laki itu cenderung lebih sedikit berbicara. Makanya kalau kita kadang-kadang buka di sosmed gitu kan ya. Mohon maaf Ibu, sering tertulis di sana, ibu-ibu para wanita itu paling suka adalah tiga itu katanya, yaitu ngemil. Bener apa enggak saya nggak tahu ini ya. Mudah-mudahan juga benar. Saya juga suka ngemil. Kemudian yang kedua adalah ngemol, yaitu berbelanja. Yang ketiga repotnya ini adalah ngomel. Ini nggak tahu siapa yang nulis gitu ya di sosmed itu kan, saya membacanya ketawa-ketawa sendiri. Tapi begini Bapak Ibu sekalian, dalam kondisi itu tadi maka kita berharap bapak-bapak memahami kondisi ibu-ibu kan gitu kan ya. Ibu-ibu memahami kondisi bapak-bapak gitu loh. Kita kan seringnya itu menyamakan berdasarkan diri kita, menganggap mbok yao kalau orang Jawa itu ya. Bapak-bapak itu bisa berpikir ngerti loh perasaan ibu-ibu gitu kan. Sebaliknya, mbok yao ibu-ibu itu ngerti loh bagaimana bapak itu berpikir praktis gitu kan. Jadi bapak-bapak begini, bapak-bapak itu kalau sudah fokus di gadget karena sedikit verbal tadi, atau melihat komputer atau melihat bola, setelah 5-10 menit kemudian dipanggil, ya tolong ya gitu kan ya, ya tolong ya, udah 3 kali, ayah itu nggak nyaut-nyaut, seolah-olah itu padahal dekat antara dapur dan ruang tamu, seolah kedap suara. Ya nggak? Ibu-ibu merasa begitu? Itu karena apa?
Karena otak laki-laki begitu 5 menit, 10 menit fokus terhadap suatu hal, itu semuanya blank. Karena laki-laki lebih suka fokus. Itu. Jadi ibu-ibu harus memahami itu. Jadi kalau bapak sudah gadget, sudah di depan komputer melihat bola, kalau mau manggil paranin dijawil. Jangan teriak-teriak di dapur. Wah, ya dari tadi dipanggilin nggak dengar-dengar. Iya. Bukan sebenarnya nggak dengar, tidak fokus. Bahkan tidak jelas kata-kata yang disampaikan ibunya gitu. Nah, ini menjadi satu pertimbangan gitu kan. Sebaliknya, bapak-bapak juga harus memahami, karena ibu-ibu mempunyai 20.000 verbal kata tadi, maka harus paham apabila ibu-ibunya sering cerewet gitu loh. Udah naluri kodratullah kan gitu. Harus Nah, ibu-ibu suka kalau ada masalah kecil itu panjang lebar itu penjelasannya, ya enggak? Kan begitu. Jadi kita sering misalnya, sebaliknya misalnya, karena itu tadi kita nganterin ibu-ibu belanja misalnya, tawar sana, tawar situ, balik lagi ke sini lagi, gara-gara apa? Beda 2.000. Setelah dari sini nggak cocok, pulang nggak jadi belinya di online. Oh, kan begitu. Nah, bapak-bapak harus memahami gimana sudah dianteri tawar sono, tawar sana, nggak jadi. Tahu-tahu belinya di rumah online. Yang mendingan nggak usah ke pasar misalnya. Ya kan, itu harus dipahami sama bapak gitu. Ya ibu-ibu emang begitu. Nah, sebaliknya itu apa Bapak? Nah, ini ibu-ibu cenderung menjadi, mohon maaf, adalah komentator yang ulung. Bahasa verbalnya begitu. Jadi sedikit kekurangan dikomentari, sedikit dikurangan komentari. Mohon maaf, saya juga begitu. Saya memahami karena belajar memahami. Kadang-kadang kita gitu ya, nyetir mobil, nyetir motor gitu kan, di perempatan jalan kan kita sering melihat kan gitu kan ya, ada, mohon maaf, entah suami istri atau keluarga, ada laki ada perempuan, yang satu buta, itu dalam faktanya gitu ya, entah buta entah tidak kita nggak tahu, saya nggak tahu gitu kan ya. Kemudian melewatin mobil atau motor kita melihat, mungkin saya juga merasakan itu laki-laki kok meremnya aneh gitu ya, seolah-olah buta, dituntun oleh istrinya yang di depan. Saya udah diem aja itu, nggak berani ngomel, nggak berani komentar. Tapi mohon maaf, istri saya di belakang, ya itu laki-lakinya kayaknya butanya nggak beneran deh. Jadi dia ngomel duluan gitu. Ya akhirnya tinggal aja istighfar, bapak juga nahan nggak komentar gitu. Nggak tahan. Jadi perempuan sesuatu yang nggak fakta itu langsung dikomentari. Nah, itu sebagai laki-laki mengerem ini supaya tidak terjadi mengomentari sesuatu yang tidak tahu bagaimana sejarah sesuatu itu gitu. Tugasnya laki-laki sebagai suami. Itu kan? Karena apa? Karena tugas suami membawa keluarganya menjauhi api neraka, kan begitu. Nah, makanya kalau ibu-ibunya kita sedang bonceng atau sedang di mobil kita ngomel, segera ditepuk gitu, diingatkan. Jangan ngomel, karena apa? Iya, akhirnya istri saya juga paham. Iya, biasanya apa itu? Biasanya bapak itu langsung buka pintu ngasih 2.000 gitu kan ya, setiap lewat itu kan ya. Ini tadi kok nggak ngasih, berarti bapak tadi berperasaan juga ya begitu kan gitu. Ya kita merasakan itu kan gitu. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian, banyak hal itu ya, kadang-kadang kita itu menjadi sinkronisasi tadi. Nah, kemudian berikutnya atas dasar tadi Bapak Ibu sekalian, ini kan yang berbahaya karena kalau kita melihat memang verbal tadi banyak kosakata yang harus dikeluarkan oleh ibu-ibu.
ya kan? Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu itu kalau ada masalah pengennya curhat, bukan pengennya cari solusi. Tidak semua, pengennya curhat, pengennya didengerin. Nah, makanya kalau ibu-ibu mau cerita, luangkanlah waktu bapak-bapak untuk dengerin. Nggak diberi solusi, udah didengerin aja, udah seneng, udah plong. Nah, tetapi ibu-ibu sekali lagi, bapak-bapak itu kalau denger curhatan sukanya ngasih solusi, nah kan gitu. Nah, ibu-ibu juga harus memahami itu. Ya kan? Kemarin saya ceritakan kan begini, Abi, saya itu pusing banget nih hari ini. Kira-kira kalau ibunya jual seperti itu, Abinya bilangnya apa? Ya sana beli botrek kayak, beli panadol kayak, kan itu kan, minum obat. Solusi. Nah, sudah diberi solusi gitu, ibunya bilangnya apa? Obat apa lagi yang harus diminum? Tadi udah minum obat. Nah lah, terus gimana maunya? Maunya itu didengerin gitu loh. Bapak harus paham itu. Bapak harus paham itu. Sehingga oh begitu toh, oh begitu toh, gitu loh. Sehingga masing-masing akan saling memahami itu. Oh itu. Nah, makanya itu Bapak Ibu sekalian, termasuk berikutnya itu pada saat kita akan mendidik putra-putri kita. Nah, ibu-ibu itu memang kalau mendidik dalam tanda kutip, mohon maaf, tidak semua ya. Kalau memarahi anaknya itu panjang lebar. Panjang lebar. Ya itu sebagai bapak harus memaklumi. Dan itu mohon maaf, kalau tidak terterlaluan dalam tanda kutip menabrak syariah agama, biarkan saja. Biarkan saja. Jangan sampai dalam tanda kutip kita mematahkan semangat ibu yang sedang menasihati anaknya. Ya kan? Karena ini berpengaruh kepada anaknya nantinya. Berpengaruh kepada anaknya. Jangan sampai karena kita ingin supaya kalau tidak tadi dalam tanda kutip ya, tidak melanggar, kemudian kita mengkat, nanti anak bisa mengambil kesimpulan gitu kan ya, lebih enak ngobrol sama ayah deh daripada sama ibu gitu. Nah itu kan berbahaya juga kan gitu. Nanti kalau ibunya sudah nggak ada, barulah ngomong dengan anaknya, ayahnya. Begitu pula sebaliknya, ketika ayahnya sedang memberi saran kepada anak-anaknya, ibunya jangan memotong, supaya tidak terjadi keputusan yang salah di anaknya. Sama Bapak itu batasannya tidak melanggar syar'i tadi. Misalnya kalau ayah, mohon maaf, ayah karena fokus kan to the point kalau ngomong bla bla bla. Kalau suaranya sudah sampai meninggi ya, biasanya bariton kemudian jadi meninggi itu, menjadi do-nya itu do kedua gitu kan. Nah itu tugasnya ibu untuk mengerem. Tapi kalau tetap bariton biarin aja gitu. Paham ya, bariton dan do kedua ya. Kalau kita kan do, re, mi, fa, sol, la, si, do, kan semakin tinggi kalau do kedua ini. Jadi ngomongin kalau ayah sudah semakin tinggi, nah itu tugas ibu untuk mengerem. Apa? Menjaga psikologi anak itu sebenarnya. Karena kita paham kemarin, apa-apa yang datang diterima oleh mata, diterima oleh telinga, terpatri di dalam otak kita. Otak kita membuat sambungan kan, sama dengan ketika anak-anak kita dibully oleh teman-temannya yang keras-keras, itu membuat otak-otak kita. Nah, yaitu yang menjadi pemahaman kita bersama untuk saling sinergi tadi. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, perbedaan itu kenapa? Karena perbedaannya memang laki-laki itu kan menghasilkan hormon testosteron yang lebih besar daripada perempuan.
Perempuan menghasilkan hormon androgen yang lebih besar daripada laki-laki. Kodratullahnya begitu. Testosteron mengarah kepada psikologi seorang laki-laki yang macho, yang kuat, yang perkasa dan lain sebagainya. Androgen yang mengarah kepada kewanitaan. Sehingga itu memang kodratullah sudah ditetapkan begitu. Sehingga kita juga harus memahami hal itu. Nah, laki-laki sekali lagi tadi kalau fokus itu tidak bisa diganggu. Sementara perempuan sukanya tadi curhat tadi. Oleh karena itu ya kembali lagi kita perlu memahami hal-hal yang dasar seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, sebentar. Kita memahami kemarin bahwa otak kiri kita itu lebih banyak berfungsi untuk berpikir verbal, ya, yaitu menganalisis, sehingga banyak bahasanya, lebih suka bahasa, lebih suka menghafal, menulis ataupun matematika. Itu otak kiri kita. Sementara otak kanan itu lebih banyak kreatif, ya kan? Lebih banyak kreatif, lebih banyak ngulik. Sehingga bapak-bapak, ibu-ibu juga harus memahami bahwa laki-laki itu sebagian besar gitu ya condong ke otak kanan. Bukan berarti dia condong. Sehingga harus memahami apabila anak laki-lakinya itu mainnya mobil-mobilan, bapaknya suka ngutak-ngutik mobil, bapaknya jadi tukang dan lain sebagainya. Karena memang itu kodratnya begitu. Nah, jangan sampai ini kadang kan ada kita ya, orang tua ingin punya anak laki-laki, nah anaknya perempuan dibuat seperti laki-laki. Nah itu jangan. Kalau dia laki-laki ya dia kasih mainan laki-laki. Dia mencoba mainan perempuan karena di dalam perkembangan awal itu anak-anak kita kan kadang belum paham. Apabila dia mulai bermain menyentuh itu sebenarnya permainan perempuan, ya kita harus menyadarkan dia. Jangan sampai dia terlarut sehingga di sini terpatri gitu ya. Anak-anak karena teman-temannya pada main boneka misalnya perempuannya, tiba-tiba juga dia main boneka, itu sudah harus mulai dikendalikan. Jangan dibiarkan anak-anak biar aja, nggak boleh. Karena bisa terpatri itu bahwa ternyata gini-gini. Begitu juga memang ini agak berbeda. Misalnya tentang masak-memasak, kita paham kan? Kalau anak perempuan pun main kan masak-memasak kan sudah biasa kan ya. Kalau ayahnya juga mohon maaf, kalau anak laki-lakinya juga suka main masak-memasak, ini harus diperhatikan. Bukan berarti laki-laki nggak boleh jadi chef, bukan. Tapi harus diperhatikan. Sebenarnya dia lebih baik sebagai pembelinya. Nah itu lebih pas. Gitu. Jadi ibu-ibu main masak-masakan, takut-takut macam-macam. Anak laki-lakinya sebagai pembelinya. Bukan ikut-ikutan masak-masakan. Bukan berarti nggak boleh. Tapi itu mohon maaf sekali gitu. Itu akan nanti kalau salah di terusannya, gitu kan? Salah di terusannya, bahwa ternyata itu begitu. Nah itu berbahaya gitu kan ya. Makanya memang kita perlu memahami ya, lain waktu nanti kita akan perkembangan seorang anak laki-laki berbeda dengan perkembangan seorang anak perempuan. Nanti kita akan membahas mudah-mudahan di lain waktu, sehingga kita dalam mendidik anak memang harus membedakan antara laki-laki dan perempuan. Makanya Rasulullah kan menyampaikan, apabila anak laki-lakimu dan anak perempuanmu sudah menyampai waktu yang sudah balik, pisahkanlah tempat tidurnya, kan begitu. Meskipun itu saudara, ya kecuali hal tertentu mas, misalnya nginep di hotel sehari ya nggak apa-apa. Tapi udah sehari-hari, ya memang harus dipisahkan. Memang harus dipisahkan. Nah itu Rasulullah pun sudah menyontohkan seperti itu. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin kalau menit ini yang bisa saya sharingkan, insya Allah lain waktu kita bisa tambahkan. Mudah-mudahan ini akan menambah keeratan kita dalam mencapai kehidupan sakinah, mawadah, warahmah. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala.
dan kekurangan salah adalah karena kefasiran kami. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.